Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, sehingga hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dapat merasakan hari pertama untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ibadah yang luar biasa, ibadah yang agung di bulan yang agung. Semoga bentuk kesyukuran kita terhadap nikmat dan karunia ini adalah dengan kita melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya di dalam bulan suci Ramadan. Melaksanakan puasa dengan baik, melaksanakan sholat tarawih, qiyamul lail, memperbanyak sedekah. Mudah-mudahan dengan cara tersebut Allah memberikan kita tambahan kenikmatan-kenikmatan lainnya, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kita berlindung kepada Allah dari sikap-sikap kekufuran atas nikmat, karena kita takut azab Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Salawat beriringkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, sebagai teladan. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, telah masuk bulan Ramadan, artinya kita sudah berada di dalam bulan yang sangat agung, syahrun azim, di mana di dalamnya Allah mewajibkan kita berpuasa Ramadan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pula puasa itu terhadap orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Dalam puasa Ramadan ini, Syekh Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam, yang biasa digelari dengan Sultanul Ulama, sultannya para ulama, pernah menuliskan sebuah kitab kecil tentang maqasidul ibadah, maksud-maksud dari ibadah. Dan salah satu bab dari maqasid ibadah tersebut adalah maqasidus siyam, maksud-maksud dari berpuasa. Tulisan tersebut begitu luar biasa, menyentuh relung kalbu kita, agar puasa yang kita laksanakan tidak hanya berfokus pada batal dan tidak batalnya puasa Ramadan. Lebih daripada itu, puasa yang kita laksanakan itu memberikan nilai-nilai di dalam kehidupan kita. Maka nilai yang pertama dari puasa Ramadan itu adalah Ramadan diwajibkan kita berpuasa. Wajib puasa, bukan hal yang sunnah, sesuatu yang tidak dapat kita tolak. Artinya dengan masuknya bulan Ramadan ini, kita dibina dan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu taat atas segala perintah-perintah Allah. Kalau Allah sudah katakan kamu wajib puasa, maka kamu berpuasa. Jangan kamu mencari alasan untuk tidak berpuasa.
Ini melatih jiwa kita yang pada dasarnya tidak mau menurut dan mentaati hal-hal yang baik. Nafsu kita itu akan selalu menggoda kita untuk hal-hal yang buruk, ya. Maka dengan beribadah puasa, kata Allah, kamu puasa, maka kita pun berpuasa. Saatnya kamu berbuka, maka kita berbuka. Nanti masuk Lebaran 1 Syawal, ya, haram kamu berpuasa, kita pun berhenti berpuasa, tidak lagi berpuasa. Dengan diwajibkannya puasa di bulan Ramadan, melatih kita untuk mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh, ya boleh. Kalau tak boleh, tak boleh. Karena hal ini akan berimbas lagi pada aturan-aturan, kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan Allah di dalam ayat-ayat yang lainnya. Hal yang kedua, ketika kita berpuasa, dan puasa itu adalah satu amalan yang sifatnya sir, sifatnya rahasia, sebagaimana sabda baginda Nabi SAW dari sebuah hadis qudsi, kullu amali bani Adam, semua amal anak Adam, lahu, untuknya, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa amal-amal anak Adam itu akan dilipat gandakan pahalanya mulai dari 10 hingga 70 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, kecuali puasa. Karena puasa itu li, kata Allah, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang memberikan pahalanya. Artinya di dalam kita beribadah puasa, tidak perlu kita menampak-nampakkan amal ibadah tersebut. Jadikanlah puasa sebagai sebuah pendekatan diri kita kepada Allah yang sifatnya private, sifatnya pribadi. Semakin kita mampu menjalankan ibadah puasa dengan cara yang orang lain tidak tahu apakah kita puasa atau tidak, maka hal ini semakin baik. Kita menjaga keikhlasan ibadah puasa kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, puasa itu menjadikan kita orang yang peduli dengan orang lain. Karena hakikat dari orang yang beriman, ya, al-mu'minu lil mu'minin kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'dha. Satu mukmin dengan mukmin yang lain itu bagai satu bangunan, saling mendukung. Dalam hadis lain disebutkan orang mukmin itu saling merasakan sakit, bagaikan satu anggota tubuh saling merasakan sakit. Tangan yang sakit, mulut kita yang mengadu, mata kita yang berair. Maka puasa ini menjadikan kita seorang mukmin yang mampu merasakan penderitaan orang lain. Mungkin kita di keluarga kita dari kecil hingga dewasa selalu terpenuhi kebutuhan hidupnya, terpenuhi kebutuhan makannya. Maka orang yang seperti ini akan susah untuk merasakan penderitaan orang lain yang tidak memiliki makanan. Maka dengan adanya ibadah puasa, kita terpaksa untuk merasakan lapar. Dan ketika kita merasakan lapar, kita mengerti, oh ternyata orang-orang miskin, orang-orang fakir yang tidak memiliki harta, yang tidak memiliki uang untuk membeli makanan, sakit rasanya. Maka dengan puasa kita bisa merasakan penderitaan orang lain, sehingga timbul kepedulian kita untuk menginfakkan, mensedekahkan harta kita untuk orang lain. Dan itulah sebabnya Nabi SAW menganjurkan kita
untuk memberi makanan berbuka puasa bagi orang-orang yang membutuhkannya, bagi orang yang mau berbuka puasa. Bahkan Allah menjanjikan pahala yang sama besarnya dengan orang yang berpuasa. Siapa yang memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala yang serupa, pahala yang semisal dengan orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi sedikit pun daripada pahala yang dilakukan oleh orang yang berpuasa tadi. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Lalu hal yang keempat dari maqasid as-shaum itu sendiri, bahwasanya puasa itu menjadikan kita orang-orang yang sadar bahwasanya keinginan kita itu tidak selamanya harus kita turuti. Kebutuhan wajib untuk kita penuhi, tetapi keinginan tidak. Kita berpuasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak makan, tidak minum, yakinlah kita tidak akan mati. Tetapi memang keinginan untuk makan, keinginan untuk minum itu sangat besar sekali. Tahan hal tersebut, maka kita akan terbiasa untuk tidak selalu menuruti keinginan hawa nafsu kita. Orang-orang yang tidak mampu menahan keinginan dan hawa nafsunya tidak beda dari hewan. Sedangkan orang yang mampu menahan hawa nafsunya, ia lebih agung dan lebih mulia daripada malaikat. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan pada saat sekarang ini menjadikan kita orang-orang yang selalu ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat menjalankan segala aturan-aturannya, peduli kepada sesama, dan kita juga termasuk hamba-hamba yang bertakwa, yang mampu menahan keinginan dari hawa nafsu kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.